panggil saja langsung Coach Cidil. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu Coach yang peserta aktif itu yang di depan sini. Ini Agustin, Yes. Ibu Yosi, Yes. kemudian ada Mauren, halo. ada Krisna, Krisna halo. dan Rakel. Rakel. Ya, baik. Coach, silakan Coach, saya Oke. itu nomor 4 saya. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk belajar bersama dengan saya. Ini saya mau tanya. Tadi pas Bapak Ibu datang ya, ngelihat mungkin ada yang ngelihat anatomi seperti ini. Terus mungkin ada pertanyaan anatomi lidah buat apa ya, masa nyanyi belajar kayak gini gitu ya. Intinya gini Bapak Ibu, saat bernyanyi kita harus tahu badan kita nih. Badan kita adalah instrumen kita. Kita bawa kemana saja kita pergi, right? Kalau kita belajar gitar, selesai belajar gitar kita taruh, right? Tapi kalau bernyanyi, ini dari atas sampai ujung kaki itu adalah anatomi seorang penyanyi, right? Jadi pertama-tama saya akan mengenalkan dulu sistem dari sekolah saya. Saya memakai pedagogi modern. Zaman saya dulu kecil, guru-guru saya yang mengajar di Indonesia mengajarkannya dengan pedagogi lama. Bedanya apa ya? Pedagogi lama, jadi gini, mungkin Bapak Ibu yang seusia saya 54 tahun, mungkin berlaku peraturan itu. Jadi saat guru mengajarkan kepada muridnya yang mau bernyanyi, saat muridnya tidak bisa nada tinggi, guru akan bilang, naikin powernya, teriak. Pedagogi lama, karena mereka tidak mempelajari anatomi badan. Pedagogi modern, kita mengajarkan anatomi badan kita. Kita mengajarkan usia setiap penyanyi berbeda. Ada dari usia kecil, usia prapubertas, nanti pubertas, nanti usia dewasa matang. Itu beda semua penanganannya. Makanya di sekolah saya mengkotak-kotakkan setiap murid. Dari cara kita berbicara, saya tahu Bapak Ibu cara bernyanyinya seperti apa. Mungkin tahu lagu The Goodness of God, mungkin tahu ya. Your good, lihat lidah saya. Your goodness is running after, is running after me. I'm not yelling. Saya tidak berteriak. Saya menggunakan ini nih, instrumen saya gunakan semuanya, right? Nah itu yang akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya di usia tertentu bisa mempelajari nada tinggi tanpa harus teriak. Maaf Bapak Ibu, saya mau tanya, tahu lip trill nggak? Lip trill itu kayak gini. Yang tidak bisa dengan thumb trill begini. Yang tidak bisa juga dengan huruf V. Tidak bisa juga dengan huruf Z. Right? Sekarang kita coba dengan memijat daerah sini. Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana. Ada lip trill, ada tongue trill, ada V or Z. Semuanya harga 3.000 ya. Dipilih. Monggo silakan. Kita bikin muka jelek, cantik. Saya nggak butuh Bapak Ibu cantik dan ganteng hari ini. Udah banyak ya. Saya butuh yang jelek karena untuk otot-otot kita ya. Karena kita akan siap-siap untuk bernyanyi ya. Kita
Bachelor. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, beautiful again. Monggo. Sekarang tinggi. Ini pasti dia ke atas nih. Seorang penyanyi harus bisa menahan ini untuk begini nih. Nih. Itu artinya adalah membuka tenggorokan. Ini tenggorokan kan? Tenggorokan harus terbuka kalau nyanyi. Artinya apa ya? Cara untuk orang awam, cara untuk merasakannya gampang. Bapak Ibu rasakan awal menguap, awalnya saja. Kalau kalau sudah menguap, kan udah besar tuh. Awal menguap Bapak Ibu. Ini kita terbuka nih. Bapak Ibu, ini adalah layering kita. Di sini adanya. Di dalam layering Bapak Ibu ada pita suara kita. Kecil banget pita suaranya. Right? Untuk pria, untuk wanita antara 1,2 cm wanita dewasa. Kalau pria kurang lebih 1,7. Ya, right. Sekarang saya minta diganti dengan huruf Z. Ya. Ada getarannya. Tutup loh. Udara yang menahan kita, gitu kan ya. Nah sekarang tiup balon lagi, keluarkan pelan-pelan. Memang suaranya agak aneh kayak gitu entar. Right. Monggo silahkan. Yes, ditiup. And then keluarkan pelan-pelan. Bayangkan ini adalah paru-parunya ibu. That's your anatomy. Pelan-pelan. Right. Sekarang Ibu Agustin, saya nyanyi Bu. Yo, ya jadi pas. Itu udah ngambil napas nih, dia Bu, pelan-pelan berjuaranya saya coba. Ibu peragaannya saya coba nyanyinya gitu ya. Pelan-pelan ya. Itu caranya tuh. Ya. Keren deh. Iya. Buat 17-an persiapan tuh. Jadi kalau madak Bu Yosi. Udah, saya akan nyanyi. Berimajinasinya seperti itu ya. Oke. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, in here, is running. Seperti itu. Ujungnya nggak enak kan Bu? Habisnya nggak enak. Alright, kurang lebihnya seperti. Can you try to relax your body? Alright, try to relax your body and try. Kemarin bisa senyum kok sambil ngambil nafasnya senyum. Kemudian sama.
udara terjadi getaran di sini, right? Getaran pita suara menghasilkan bunyi, tapi mentah bunyinya, karena belum diolah sama resonansi, right? Nah, yang mengolah suara kita adalah resonansi. Ini loh, nih resonansi nih. Ibu, kalau bahasa saya gampang aja, penyanyi ya Bu ya. Sebenarnya untuk semua orang sih Bu ya. Jadi ada makanan-makanan tertentu bagi seseorang yang suka bernyanyi, ada pantangannya. Bukan berarti selamanya enggak Bu. Sewaktu ibu mau bernyanyi, latihan bernyanyi atau mau show, jangan makan makanan itu. Contohnya gini, paling gampangnya. Ada orang yang 90% penyanyi tidak bisa dengan produk susu. Bikin lendir. Kalau nyanyi yogurt, kopi susu, pokoknya ada susunya aja. Coklat ya. Ada lagi yang tidak bisa juga dari kopi, pure kopi dia nggak bisa. Ada Bu. Nah tugasnya Bapak Ibu nyatet saat tantangannya. Jadi begitu. Nanti aku lihat ya saat Ibu nyanyi ya. Ada lagi Ibu mau kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? Monggo, silahkan. Bagaimana cara untuk mengatasi kalau kita lagi nyanyi di sini tenggorokan sini cepat kering gitu. Seperti saya bilang tadi Ibu, penyanyi ini sudah satu paket dengan penyanyi. Kalau Ibu nanti beli buku saya yang warna hitam itu saya jelaskan semua anatominya. Ada pantangan makanan dan minuman untuk penyanyi. Ada pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu, gitu kan ya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Ibu, Bu, ini Bu, ya Bu ya. Kalau penyanyi itu minumnya 1 galon Bu. Tapi kan belum selesai 1 lagu udah kering. Maksudnya? Belum ada waktu untuk minum udah kering. Oke, Ibu sebelum nyanyi makan apa? Pertanyaan saya itu jadi. Apakah Ibu makan gorengan? Apakah Ibu makan gorengan? Atau makan tepung-tepungan? Iya. Pasti. Oke, jawabannya Ibu sudah jawab itu. Jadi kepada Yuda, Buat saya boleh ya. pertanyaan penutup singkat aja. Ini kan kita sudah banyak belajar teknik ya. Tapi saya takutnya nanti hari Minggu pada nyanyinya bukan lagi ke Tuhan, bukan mikirin ke hati lagi, tapi akhirnya ke teknis. Ya takutnya nanti kan, oh harus begini, gitu ya. Akhirnya tidak lagi ke Tuhan ya tuh hatinya. Nah bagaimana kita tips buat mereka supaya mereka nggak lagi terlalu atau bagaimana kan? Karena kan harus supaya mereka itu di atas itu kan nggak boleh lagi mikir teknis sebetulnya. Oke. Jadi begini, saat Bapak Ibu latihan, monggo silahkan difikirkan tentang teknik. Tapi saat bernyanyi, karena ini ilmu baru, kita pelan-pelan plusnya, bukan abrakadabra. Saat Bapak Ibu ibadah, normal saja. Ya, saat latihan, pasti ada latihannya kan ya? Iya. Monggo silahkan tekniknya dipakai. Iya. Saya cuma minta satu, dirasain sensasinya kayak apa kalau misalnya pujian dari hatiku. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu, gitu kan ya. Terima kasih sekali.